Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia dan yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, yaitu menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Nah, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dari Roma 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi seandainya tidak ada aturan, katanya, aturan Tuhan, tidak, Paulus ini nggak tahu apa itu pelanggaran. Nah, itu terjawab tuh, postulatnya jelas, hukum Taurat bukan dosa. Nah, tunggu. Karena hukum ya. Oke, teman-teman, ini entah jaringan, entah apa gitu ya. Ya, komalnya bermasalah kayaknya. Wifi-nya atau kuotanya yang habis ya. Tapi kita tunggu aja ya, teman-teman. Kenapa saya membawa Roma 7 nomor 7? Karena di situ memang sangat jelas dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Jadi hukum Taurat itu bukan dosa. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali bukan, kata Paulus. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ini ya, ini pembodohan sini ya, teman-teman. Apakah hukum Taurat itu dosa? Bukan. Memang hukum Taurat itu bukan dosa. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, manusia jatuh ke dalam dosa. Coba lihat di data nomor 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Artinya, tanpa aturan Tuhan, dosa itu tidak ada. Berarti mereka menyesalkan akan adanya perintah. Nomor 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah hukum Taurat, dosa mulai hidup. Coba bayangkan. Jadi dosa itu mulai hidup karena adanya hukum Tuhan. Seandainya tidak ada hukum Tuhan, hidup seperti hewan, manusia itu mau melakukan apa saja tidak dianggap dosa. Kan hebat ajaran ini. Kenapa kambing ketika dia menggigit atau kambing menyeruduk orang, kemudian orang itu meninggal? Misalnya anak bayi, yang pernah kita lihat ada domba ya, yang lagi viral, domba diseruduk sama anak-anak diseruduk sama domba sampai dia meninggal. Kenapa anak domba itu tidak dihukum berdosa? Karena tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada hewan domba. Mereka menginginkan seperti itu. Mereka hidup mau seperti itu. Tidak ada aturan Tuhan. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Bahkan dengan berani Paulus mengatakan, teman-teman, bahwa hukum Taurat itu adalah kuasa dosa. Hukum Taurat itu adalah sengat maut. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ini kurang apa lagi coba? Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Sengat maut itu adalah hukum Taurat. Apa masih kurang gitu loh? Ya? Apa masih kurang? Ini sudah astagfirullahaladzim. Sekiranya komalnya itu tidak dimatikan, teman-teman, kita akan mengulas ya, kita akan mengulas sampai tuntas bahwa di ajaran Kristen jelas sekali diatakan bahwa hukum-hukum Tuhan yang justru digunakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, malah diajarkan sebaliknya. Hukum Tuhan yang untuk menyelamatkan manusia dianggap sebuah penyebab dosa. 1 Korintus 15:56. Sengat maut ialah dosa.
dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara masih mau? Saya tambahkan Filipi 3. Ya. Filipi 3 nomor 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan sekarang segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus ini menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah. Apa ini yang mau diikutin gitu, teman-teman? Hukum Tuhan dianggap sampah, sementara Tuhan sendiri mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, pada peringatan, pada ketetapan Tuhan dan yang diperintahkan kepadamu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, aturannya, perintahnya. Tetapi ternyata ini semua adalah sampah menurut Paulus. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Allah Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tapi kata Paulus, itu semua adalah sampah. Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu melalui Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tapi Paulus mengatakan itu semua adalah sampah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sampaikan ya tentang kaitannya dengan yang mereka bahas, dosa, apalagi tadi kita saya dikatakan membenci Yesus gitu ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai kebencian, justru keberadaan kita sebagai apologet Muslim itu bukti kecintaan kita terhadap Dia. Ya, itu bukti kecintaan kita terhadap Yesus. Dikatakan, "Suma, kenapa kamu sangat benci terhadap Yesus?" Yang benci itu kalian. Yesus datang, ya, bahkan dengan bangganya menunjukkan Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan terhadap alam ini, terhadap bumi ini, dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Anaknya ketika datang untuk apa? Untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang sudah dibelokkan ke kiri dan dibengkokkan ke kanan. Tapi kemudian kalian membencinya, malah Dia harus mati di atas tiang salib untuk membebaskan kalian dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk yang kalian buat-buat. Siapa yang buat? Paulus. Apa buktinya? Dia menganggap bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah. Apa itu masih kurang? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itulah kemudian Paulus ini berpesan kepada Kristen supaya tidak mencari kebenaran dari hukum Taurat. Orang yang masih berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat, kata Paulus, akan hidup di luar kasih karunia Yesus. Di mana tertera? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini Paulus lagi menantang Tuhannya Yesus. Paulus sedang menantang Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus mengatakan, jika kau dengan setia, ya, duduk di dalam perkara apa yang saya perintahkan kepada Musa, maka kau akan mendapatkan hidup. Teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung
kemanapun kau pergi. Tapi Paulus mengatakan, kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sementara Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Tuhan. Lalu Paulus membantah, kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Yesus mengatakan, kalau kau tidak menjalankan hukum Taurat atau melepaskan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka engkau akan menempati tempat terendah. Paulus mengatakan, tidak, kamu lepas dari Kristus. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Yesus membantah juga, aku datang bukan untuk meniadakan. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Paulus membantah lagi, kamu lepas dari Yesus Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup keluar, kamu akan keluar dari kasih karunia Yesus. Tidak lagi, Yesus bantah lagi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari hukum Taurat sebelum yang meskipun yang paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan neraka, kerajaan Tuhan. Lalu kemudian Paulus membantah lagi, Galatia 5:4, kamu lepas dari Yesus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia Yesus. Yesus bantah lagi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan kepada orang lain hal yang demikian, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan alias neraka. Jadi di sini ada dua ajaran yang saling cakar-cakaran. Oke? Ada dua ajaran yang saling cakar-cakaran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang kemudian siapa kemudian yang mengaminkan perintah yang dihilangkan oleh Paulus? Siapa yang mengaminkan? Siapa yang mengikuti? Siapa yang mengaminkan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutukan? Islam atau Kristen? Kalau di Islam, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita dituntun oleh Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurah fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور.
Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pada para imam-imam mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada aku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Faulaika humul kafirun. Faulaika humul kafirun wa man lam yahkum biha anzalallah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang menjadi ketetapan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir, laknatullah. Oke teman-teman, jadi kalau Al-Quran mengatakan inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, hukum Taurat itu di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Justru di dalam kitabnya teman-teman kita Oten, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Malah dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah? Filipi 3 nomor 8. Filipi 3 nomor 8, nomor 8 bab 3 Filipi mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sementara Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Inna anzalna Taurat fiha hudaw wa nur. Taurat itu adalah petunjuk dan merupakan sebuah cahaya bagi Bani Israel yang mentaati aturan mainnya Tuhan. Oke, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup sampai di sini materi kita pada sore hari ini, siang hari ini. Terjawab sudah kenapa kemudian Bang Suma itu diblokir, diblok dari Komal-Komal Oten. Karena kalau Bang Suma naik, maka Bang Suma akan mengulas secara terperinci, secara terstruktur, secara mendalam isi daripada Bible itu sendiri, isi Bible yang mereka amini dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mereka mengaku lebih paham, mereka mengaku lebih tahu, tapi ketika kita menjelaskan, kalau kita tidak diblokir, kita di-mute, atau sekali kita dinaikkan, tetapi akan dikatakan sebagai penghujat, penista, dan seterusnya. Padahal apa yang kita sampaikan adalah kebenaran, karena hanya dengan kebenaran itulah manusia bisa mencapai kodratnya sebagai manusia makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan mendapatkan ridha dari pencipta langit dan bumi. Ya, tapi kalau aku nggak ada, Bang Sumanya nggak ada, mereka paling top membahas Al-Quran, mereka paling bisa membahas Al-Quran, mereka paling bisa menghujat Al-Quran, mereka paling bisa menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat umat Islam, menghujat apa yang ada pada diri umat Islam. Mereka tidak pernah ngaca, mereka tidak pernah sadar bahwa yang menghujat dan yang menista itu ada di pihak mereka. Saya ingin menjelaskan Al-Quran, tapi mereka tidak akan mengimaninya. Saya ingin membahas hadis, tapi mereka tidak mau memahaminya. Mereka menutup diri, mereka kaum kafir, mereka kaum yang kemudian tidak suka terhadap kebenaran, mereka ingkar terhadap kebenaran, mereka menzalimi diri mereka. Maka tugas saya kemudian adalah menjelaskan Bible-nya terhadap mereka. Kalau Al-Quran mereka tolak, kalau hadis mereka tolak, wajar, mereka adalah orang-orang kufur. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, sezalim-salimnya orang-orang yang kemudian bisa memahami suatu kebenaran, mereka lebih zalim karena mereka menolak kebenaran yang ditorehkan di dalam kitab yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat, jangan bosan-bosan mendukung channel kita untuk kemudian selalu eksis, ya, membantah subhat yang membawa data-data dengan membawa data-data baik dari Al-Quran maupun dari kitabnya mereka, dengan tujuan kasih terhadap mereka, sayang kepada mereka, agar mereka mendapatkan petunjuk. Biarlah Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Terima kasih sahabatku.
Antum luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jaya selalu Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.